Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma razuqnal ikhlas wa fin niyati wal qaul wal amal. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'al hazna idza syi'ta sahla. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Para ibu-ibu PKK yang kula hormati, para ustadzah, para bunyai lan sedaya pengurus PKK yang kula hormati ugi. Niki temane mauludan nggih. Nah niki wonten cerita saking guru kula nggih menika Kyai Haji Ansori, pengurus Aswaja Center PBNU Jakarta. Beliau menceritakan kisah yang diceritakan oleh Syekh Husna Asy-Syarif saking Mesir. Syekh Husna Asy-Syarif ini menceritakan kisah nyata. Jadi wonten kisah nyata engkang wonten sangkut paute kale solawat. Satunggalé dina wonten tiang kalih, tiang jaler kalih. Tiang jaler kalih niki sahabatan, kerabat, ya saudara, ya teman dekat, teman akrab. Saking akrabnya itu semua dijalani bersama-sama. Dua laki-laki ini itu seorang pengusaha, ya punya usaha, punya bisnis, gadai bisnis. Si A, si B misalnya ya, misalnya si A dan si B, atau Pak Nurul sama Pak Mustafid gitu Pak. Nah, si A si B niki setunggale sukses, setunggale bangkrut. Yang awalnya mau tadinya sukses semua, kemudian si A ini bangkrut. Bangkrut sebangkrut-bangkrutnya. Itu kados napa niku? Yes, pokoknya sebangkrut-bangkrutnya. Akhirnya pinjem sana sini, utang sana sini, utang sana sini sampai terkenal dia adalah ahli hutang. Nah, di suatu cerita si A ini memberanikan diri mendatangi temannya si B tadi untuk pinjam 500 dinar. 1 dinar niku kalau menurut Rasulullah niku seharga 1 kambing. Jadi dari dulu sampai ila yaumil qiyamah 1 dinar itu seharga kambing. Jadi tidak ada perubahannya. Sampai kiamat ya 1 dinar ya 1 kambing. Saumpama kambing dino niki niku 3 juta, berarti kalau 500 dinar berarti 500 kambing atau seharga 1,5 M. Jadi dia pinjam kepada temannya 1,5 miliar. Nah, karena dia itu berhutang, temannya ini akhirnya mengikuti syariat yang diikutinya, yaitu syariat Islam. Ketika ada orang yang berhutang, maka diberi waktu bayar hutang. Jadi misalnya Pak Nurul mau hutang sama Pak Mustafid. Pak Nurul mau mengembalikan kapan ini utangnya? Berarti Pak Nurul harus jawab bisa bayar 3 bulan misalnya.
Nah, ketika sudah ditentukan waktunya untuk bayar hutang, ternyata yang utang tadi tidak bisa bayar hutang. Ditagih temennya, 1,5 M, masa nggak ditagih sih? Kan gitu ya, audit berat. Nah, temennya ini si B nagih sama si A karena sudah waktu tenggang bayar hutang. Gimana janjimu, sudah bisa bayar hutang belum? Belum, nggak punya apa-apa, usaha bangkrut, nggak laku, nggak jalan, malah modal habis ludes, resik, pawon-pawon yo resik. Terus kepiye? Ya ampun, udah kepiye? Nah, karena saking jengkelnya temennya si B ini, bayar apa, diutangin si A nggak bayar-bayar, dilaporkan ke hakim. Ya, kalau sekarang itu ya diproses polisi baru ke pengadilan. Nah, singkat cerita, si A ini diadili oleh si hakim. Pak Nurul, Hakim, Pak Hakim, ini kamu sudah hutang sama si B, sama Pak Mustafid 1,5 miliar. Kamu belum bayar hutang dan sudah jatuh tempo bayar hutang. Kamu bisa bayar kapan? Jawabnya Pak Nurul, mboten ngertos Pak Hakim. Wong kula gada mboten napa-napa niki, kula mboten gada napa-napa malih. Wis pasrah kula Pak Hakim. Terus kados pundi niki? Nah, Pak Hakim akhirnya dengan terpaksa karena bayar hutang itu adalah kewajiban, akhirnya Pak Hakim memutuskan untuk menghukum atau memenjarakan Pak Nurul tadi, si A tadi. Nah, si A ini dipenjara mulai besok pagi, mulai diputuskan Pak Hakim mulai besok pagi. Nah, karena mulai besok pagi si A ini minta izin pulang untuk memberitahu istrinya, ya, memberitahu keluarganya di rumah bahwa dirinya itu dihukum atau dipenjara. Kemudian si hakim minta jaminan. Jaminanmu apa Pak Nurul? Kalau kamu itu besok mau ke sini lagi untuk memulai di penjara, memulai proses hukuman. Nah, dia terdiam sejenak, berpikir apa ya jaminannya? Saya nggak punya apa-apa. Akhirnya apa? Si A ini mengatakan punya jaminan, yaitu saya menjaminkan nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, si hakim ini kaget, semua orang di situ kaget. Ini si Pak Nurul kok wani-wani ini nyatut jenenge Rasulullah sebagai jaminan. Kalau dia tidak datang, dia tidak dianggap umatnya Kanjeng Nabi. Si A ini begitu. Jadi ikrarnya bahwa kalau besok tidak bisa hadir atau tidak hadir atau membohongi majelis hakim tersebut, maka dia tidak dianggap umatnya Kanjeng Nabi. Alias apa? Keluar dari agama Islam. Si hakim ini tahu. Nah, jadi kalau dulu di zaman dulu di Mesir sana, hakim itu orang yang tahu agama, tahu ilmu agama, yang disebut al-qadhi. Al-qadhi itu adalah hakim yang harus benar-benar tahu tentang hukum peradilan agama Islam. Si hakim ini berpikir sejenak. Ya sudah, kalau dia itu mau berani menjaminkan Rasulullah, saya coba mempercayainya. Nah, si hakim begitu. Baiklah Pak Nurul, kalau besok kamu tidak bisa hadir di sini berarti kamu sudah tahu sendiri akibatnya. Nggih, Pak Hakim,
Kalau tak wangsul riyen, kalau izin pamit. Nah, sampai di rumah, karena dia itu menjaminkan nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia laporan sama istrinya, istriku, tadi saya diproses di pengadilan, diadili oleh Pak Hakim, mau dihukum itu besok pagi. Ini saya pulang memberitahumu bahwa saya menjaminkan Rasulullah di pengadilan tersebut. Akhirnya apa? Allahumma sholli ala Muhammad. Akhirnya apa? Akhirnya istrinya tadi menganjurkan begini, ya suamiku, karena dirimu sudah menjaminkan Rasulullah, maka malam ini kita sholawatan sampai pagi. Sampai pagi. Jadi tidak terhitung jumlahnya. Akhirnya apa? Sholawatan terus. Terus begitu sampai tertidur. Karena saking gentingnya dia dihukum dan dia harus sholawatan dan dia besok harus bayar hutang kalau dia mampu, kalau tidak mampu ya dihukum, dia harus kembali, maka dia sholawatan dan ternyata apa? Tertidur. Dua-duanya tertidur, suami istri tertidur. Nah, di dalam tidurnya dia bermimpi didatangi Rasulullah. Nah, di dalam mimpinya itu dia didatangi Rasulullah. Apa yang dikatakan Rasulullah kepada orang tersebut? Nah, si A didatangi Rasulullah. Ya Pak Nurul, nggih Rasulullah. Masya Allah. Seperti apa kalau ketemu Rasulullah ya rasanya ya? Sudah ada yang pernah bermimpi Rasulullah? Dereng ya? Semoga nanti di sini ada yang bisa bermimpi ketemu Rasulullah. Amin Allahumma amin. Barang siapa yang bermimpi ketemu Rasulullah, baik setengahnya saja atau sebagiannya saja atau seluruhnya, seluruh badannya Rasulullah, maka dia ahli surga. Kenapa? Karena Rasulullah tidak bisa diserupai oleh syaitan. Tidak sedikit pun bisa diserupai oleh syaitan. Bahkan setan menyerupai rambutnya Rasulullah saja tidak bisa. Seperti itu. Nah, ini orang didatangi Rasulullah. Pak Nurul, kamu besok pagi harus ketemu Sultan. Nah, waktu itu kan ceritanya di Mesir sana. Rajanya disebut Sultan atau Sultan, bahasa Arabnya Sultan. Kamu harus ketemu Sultan untuk minta pertanggungjawaban agar Sultan itu membayar hutangmu. Terus si Pak Nul bertanya, loh apa buktinya kalau dia itu percaya sama saya ya Rasulullah? Katakan dua hal kepadanya. Bahwa Sultan itu setiap malam sholawat 1000 kali. Dan di hari malam ini dia itu bimbang, ragu-ragu sudah berapa dia sholawat malam itu. Nah, katakan kepadanya, langsung seketika dia bangun. Pak Nurulnya tadi atau si A tadi yang punya hutang 500 dinar gak bisa bayar, bangun bergegas langsung datang kepada Sultan. Sampai sini ada yang sudah mengistiqomahkan 1000 kali setiap malam sholawat? Mudah-mudahan ada ya, mudah-mudahan ya. Nah, setelah berlarian menuju Sultan atau sang raja, maka ditemuilah sang raja. Ya Raja, ya Sultan, saya diutus Rasulullah tadi malam ketemu sama saya dalam mimpi saya, bahwa saya harus ketemu Sultan untuk Sultan membayar hutangku 500 dinar.
Nah, si raja bertanya, apa buktinya kalau kamu itu benar-benar ketemu Rasulullah dalam mimpimu? Nah, si Pak Nurul tadi menjawab, Tuan Raja atau Pak Sultan, si Sultan atau Sultan Raja, itu setiap malam membaca sholawat 1000 kali. Dan malam yang terakhir kemarin, tadi malam, itu bingung atau bimbang atau ragu-ragu, berudah berapa kali dia membaca sholawat. Dan Rasulullah menyampaikan semua sholawat itu sudah diterima oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking mendengar cerita Pak Nurul tadi atau orang yang berhutang tadi, gemeter sang raja. Karena memang benar apa yang dia katakan, bahwa setiap malam dia membaca sholawat 1000 kali, dan malam terakhir dia bingung, dia ragu-ragu berapa kali yang sudah dibacanya. Karena dia mengatakan hal yang benar, akhirnya sang raja mengambil baitul mal. Kalau di sini badan amil zakat. Baitul mal 500 dinar diambil. Ini 500 dinar buat bayar hutangmu. Silakan pergi. Dan ini, nah, si raja juga menambahkan karena saking senengnya bahwa sholawatnya itu diterima Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Sultan ini mengeluarkan harta pribadinya 2.500 dinar. Nah, dia nggak menyangka si Pak Nurul tadi, wah dapat banyak ini, untung banyak ini. 2.500 dinar, 500 dinar saja kalau dirupiahkan 1,5 miliar. Ini 2.500. Berarti apa? Si A ini atau orang yang berhutang tadi membawa 3.000 dinar. Akhirnya dia bergegas ke pengadilan. Di pengadilan sudah ditunggu oleh Pak Hakim, kemudian temannya tadi yang menghukum tadi, yang melaporkan tadi, sudah ditunggu. Nah, karena sudah ditunggu, hadirlah si Pak Nurul ke pengadilan untuk bayar hutang. Ternyata apa? Pak Hakim sudah ditunggu. Sini. Kamu sudah tak tunggu sudah dari tadi. Tadi malam Pak Hakim berkata kepada si berhutang tadi, tadi malam saya ditemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa? Untuk bayar hutangmu. Ini saya kasih 500 dinar. Karena suatu hari nanti di akhirat, insya Allah Rasulullah akan membalasku. Seperti itu. Nah, ini Pak Hakim akhirnya apa? Membebaskan si penghutang tadi dan membayarkan hutangnya. Kemudian temannya juga datang menghampirinya, yang menghukum tadi, yang melaporkan tadi. Dia juga ketemu Rasulullah di dalam mimpinya. Untuk apa? Mengikhlaskan hutangnya kepada temannya. Dia berkata, tadi malam saya sudah ketemu Rasulullah dan Rasulullah menyuruh saya untuk melunaskan atau mengikhlaskan utangmu beres, pokoknya lunas kabeh. Wes ra usah diutang. Nah, iki tak tambahi 500 dinar. Untuk apa? Untuk usaha kembali. Berarti apa? Si orang yang berhutang ini mendapatkan 1.000 dinar lagi. Berarti totalnya berapa? 4.000 dinar. Masya Allah. Nah, inilah. Jadi kita ini di Maulid Nabi senangnya jangan hanya Maulid saja. Senangnya jangan hanya Maulid saja. Harus setiap hari selama hidup kita. Karena apa? Dengan lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita mengenal Islam. Islam adalah agama para nabi, dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
Para nabi ini juga yang mengajarkan bahwa Allah ada tanpa tempat, tanpa arah. Allah laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun. Mahma tasawwarta bibalik fallahu bikhilafi dzalik. Apapun yang kita pikirkan tentang Allah, apapun yang kita gambarkan tentang Allah, bahwa sesungguhnya Allah tidak seperti itu. Tidak bisa dibayangkan. La fikrata firrob, jangan engkau bayangkan zatnya Allah, ya. Jadi seperti itu. Jadi karena beliau Kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir dan makhluk termulia, sehingga sholawat ini menjadi istimewa. Nah, jadi barang siapa yang pengen hutangnya lunas, berarti apa? Sholawat. Tiap malam harusnya. Akeh sing diutang niki nih. Kula nggih gadah riyen tapi saiki pun lunas. Alhamdulillah. Ngoten nggih, Bu. Dadi niki pesen kula kali panjenengan sedaya kali kula piyambak akeh-akeh no sholawat. Sholawat napa mawon? Sholawat Jibril, sholawat Syifa, sholat napa kemawon? Sing paling singkat padat sholawat Jibril sallallahu ala Muhammad. Itu sudah setengah jam. Ngoten? Terus jadi itu cerita tentang keistimewaan sholawat. Nah, sholawat niku napa sih? Sholawat inggih menika mendoakan diri kita sendiri sebenarnya. Dari apa? Jadi sholawat adalah mendoakan diri kita agar apa? Selamat dari kekufuran. Karena sesuatu yang kufur atau keluar dari agama Islam adalah hal yang paling ditakuti oleh Rasulullah. Nah, kita bersolawat itu dalam rangka apa? Mendoakan selamat kepada Rasulullah dari apa? Dari sesuatu yang dikhawatirkan Rasulullah. Apa yang dikhawatirkan? Yaitu umatnya keluar dari agama Islam. Sehingga apa? Dengan sholawat itu berarti kita ini berdoa untuk kita sendiri agar apa? Mati dalam keadaan iman dan Islam. Selamat dunia dan akhirat. Jadi ngoten nggih, Bu. Nah, cukup sekian. Jadi mugi-mugi mangke sak badane niki cepet-cepet sholawat saaki-aki engko lunas utang. Ngoten nggih? Sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Jadi ngeten, Bu. Nek anten kongkonan sholawat, shollu ala Nabi Muhammad. Jawabe Allahumma sholli alaihi. Ampun, sholli alaihi, ampun. Niku padha-padha karo kongkon-kongkonan. Sing aku ngongkon kono ngongkon. Soalnya napa? Artine ngeten. Shollu ala Nabi Muhammad, padha sholawat sira kabeh ing atase Kanjeng Nabi Muhammad. Terus jawabnya shollu alaihi. Lah shollu alaihi berarti ayo padha sholawat kabeh karo Kanjeng Nabi. Berarti padha karo kongkonan. Berarti apa? Tidak ada yang baca sholawat. Kudune piye? Allahumma sholli alaihi utawa sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Ngoten nggih? Nah, jadi kalau shollu ala Nabi Muhammad Allahumma sholli alaihi. Ngoten nggih? Niku sing leres. Nah, mboten napa-napa mangke dibenahi malih. Ngoten? Cukup sekian saking kawula ingkang kawula aturaken, mugi-mugi wonten manfaatipun. Segala kesalahan kula nyuwun kampunten. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna innaka samiul alim wa bij'alna muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun
waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tarda wa aslih li fi dhurriyyati wa inni tubtu wa inni minal muslimin. U'idu auladi bi kalimatillahi tammati syarri kulli syaitani wa amma wa min kulli ainin lamma. Allahumma barik fi auladina, Allahumma barik fi auladina, Allahumma barik fi auladina wa la tadurra warzuqni bi rahmatika sallallahu alaihi wasallam wa alihi walidayhim. Allahumma aftah alaihim futuhal arifin wa faqihhum fid din wa 'allimhum ta'wil wahdihim ila siratal mustaqim wahdihim ila siratal mustaqim. Allahumma ighfirna bi halalika an haramika wa aghnina bi fadlika amman siwak. Allahumma ighfirna bi halalika an haramika wa aghnina bi fadlika amman siwak. Allahumma ighfirna bi halalika an haramika wa aghnina bi fadlika amman siwak. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad subhanahu rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah.